value itu penting atau justru memilih rumah hanya berdasarkan look-nya aja, Mas? Tapi yang kita jual tuh prestisnya. Insya Allah di tahun depan kita akan ada 2 titik baru yang akan launching, mudah-mudahan. Amin. Insya Allah. Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast, yaitu Tiba-Tiba Podcast di episode ketiga. Dan menurut gue episode kali ini sangat spesial karena ada 2 hal. Yang pertama, kita menghadirkan narasumber, di mana narasumber ini ketika di episode 1 dan 2 adalah berlaku sebagai host. Jadi biar fair, di episode kali ini kita ajak dia sebagai narasumber. Karena sebetulnya beliau adalah direktur dari Sapir Gria Modern. Nah, nama ini mungkin sudah sering teman-teman dengar ya. Dan kita sapa langsung. Selamat sore Mas Ali. Sore Mas Ibrahim. Apa kabar Mas Ibrahim? Alhamdulillah kabar baik. Mas Ali gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang kita tukar peran dulu ya. Oke. Bagi honor. Biasanya Mas Ali sebagai host ya di yang satu kedua. Nah, gimana pengalaman host di 2 episode awal dari Tiba-Tiba Podcast ini? Menarik. Karena gue pribadi sebenarnya nggak pede depan kamera juga. Oke. Memang dipaksa sama orang-orang di belakang layar ini. Ya, alhamdulillah bayarannya cukup lah. Akhirnya spontan ya. Iya. Dan sekarang udah bisa ambil job di luar ya buat jadi host. Mudah-mudahan. Oke Mas Ali. Jadi di kesempatan podcast kali ini sebetulnya kita akan ngobrol-ngobrol ringan ya. Kalau di sebelum-sebelumnya mungkin sedikit berat Mas ya. Ada bahas soal investasi, kripto dan lain-lain. Kalau di kesempatan ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai Sapir Gria Modern, di mana developer ini itu sebetulnya sudah sangat lama dan mungkin teman-teman sudah kenal namanya Sapir Group. Nah, Sapir Gria Modern ini adalah sebuah development perumahan ya yang hadir dari embrio Sapir Group tersebut. Nah, mungkin juga di kesempatan ini kita akan lebih banyak tanya terkait dengan kenapa sih Sapir Gria Modern ini lahir, kemudian kenapa juga namanya Sapir Gria Modern, dan kenapa kita melihat unik sekali desain-desain rumahnya, dan dari setiap proyek itu berbeda-beda gitu desainnya. Banyak sekali sebetulnya yang bertanya-tanya Mas, kenapa sih Sapir Gria Modern ini sebagai brand itu akhirnya muncul di tahun 2024, artinya 2 tahun ya, 2 tahun sudah berjalan, dan latar belakang munculnya itu seperti apa sih Mas? Iya, jadi memang sebenarnya pertama-tama itu Sapir Gria Modern itu berasal dari embrio Sapir Group, di mana Sapir Group ini memang holdingnya. Dan pada tahun 2024 itu Sapir Group itu beranjak atau memulai untuk membuat unit bisnis baru, dan memang target pasarnya itu diferensiasi juga ya. Dari yang ada subsidi juga, terus rumah murah juga dan sebagainya gitu. Kenapa Sapir Gria Modern hadir? Karena untuk pertama menjawab kebutuhan pasar orang-orang yang udah modern di Tegal dan sekitarnya, kalau lebih gitu sih. Oke. Nah, yang jadi menarik tadi ada bahasa diferensiasi nih. Artinya ada pembeda yang khusus dong Sapir Gria Modern ini dibanding dengan secara umum Sapir Group, Mas. Betul. Bisa dijelasin, Mas? Kenapa diferensiasi? SGM ini, Sapir Gria Modern ini dari dari tata letaknya, terus dari tampilan fasadnya juga, terus target marketnya memang berbeda, gitu. Gak semua orang di sini bisa dikatakan secara demografi di Tegal atau di Brebes dan sekitarnya itu bisa menerima tata letak kompleks seperti ini kayak gitu. Jadi memang aslinya itu target pasarnya itu kayak profesional, terus kayak Gen Z yang memang sudah mapan, terus kayak ya orang yang kerjanya remote juga kayak gitu-gitu. Oke. Jadi juga menawarkan fleksibilitas gitu, betul, Mas ya. Betul. Oke, selain tadi pembedanya adalah identitas, juga tadi target juga berbeda gitu, Mas ya. Di mana si Sapir Gria Modern ini lebih pada
kalangan yang secara spesifik Betul. menjadi prioritas gitu Mas ya. Iya. Nah, artinya yang menarik di sini sebetulnya pengalaman dari Sapir Gria Modern ini bukan baru gitu Mas ya. Bukan, Udah bukan. dari lama semenjak Sapir Group berdiri. Betul. Artinya ada pengembangan di sini yang secara spesifik dilakukan gitu Betul. Mas ya. Nah, arah pengembangannya itu seperti apa Mas yang ditawarkan oleh Sapir Gria Modern? Iya, salah satunya kita memodernisasi wajah Sapir Group. Oke. Itu pertama. Karena Sapir Group punya identik look. Sapir Group sendiri punya identik look. Lah, karena kebutuhan pasar dan memang arah perusahaan, akhirnya kita membuat suatu hal yang baru tadi, secara target pasar, terus memang secara konsep kayak gitu. Bahkan Sapir Gria Modern ini didevelop untuk menjadi proyek yang nantinya hadir tadi rumahnya smart home, Oke. listriknya kabel bawah tanah gitu. Insya Allah mudah-mudahan bahkan ada SPKLU-nya juga kayak gitu. Jadi memang wajahnya ini dibarui, adaptif, teknologi terbarukan, kurang lebih seperti itulah. SPLKU itu apa Mas? Kalau saya secara awam kurang paham Mas. SPKLU tuh SPKLU. SPKLU ya, kepanjangannya apa ya? Walhasil Ini bensin ya. tapi listrik, udah gitu aja gampang. Oh, oke. Jadi juga mendukung modernisasi yang terjadi gitu Mas ya. Baik Mas Ali, jadi dari tahun 2024 sampai 2026 ini saya penasaran sudah berapa proyek yang dibangun oleh Sapir Gria Modern ini Mas? Proyek yang udah di-develop oleh Sapir Gria Modern kebetulan udah ada 4. Oke. Dan mungkin di acara podcast kali ini, insya Allah di tahun depan kita akan ada 2 titik baru yang akan launching, mudah-mudahan. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Baik, luar biasa ya, sudah ada visi ke depan juga Mas ya. Nah, dari 4 proyek yang sudah dijalankan ini Mas, itu dirancang apakah sama konsepnya atau seperti apa? Karena kalau saya perhatikan ada juga developer yang mereka membangun tuh template seperti itu. Walaupun beda tempat, mereka bangun dengan bangunan dengan konsep yang sama seperti itu Mas. Apakah Sapir Gria Mungkin Modern demikian? yang dimaksud Mas Ibrahim ini fasadnya Iya betul. dan fasad. denahnya gitu. Iya. Kebetulan kalau konsep yang dibawa oleh Sapir Gria Modern itu lebih ke kayak sirkulasi udaranya, Oke. pencahayaan alaminya, kayak gitu yang template-nya. Hmm. Cuman kebetulan dari 2 project yang sekarang lagi berjalan itu fasadnya sama Oke. di 2 kecamatan yang berbeda tapi. Karena kenapa seperti itu? Mengingat lokasinya aja sih, mengingat lokasinya dan keterbatasan lahannya juga. Oke. Jadi memang yang satu 2 proyek ini kembar lah wajahnya. Kebetulan ada di Serenity Adiwarna dengan Serenity Selawi. Yang membedakan hanya di Serenity Selawi itu full 2 lantai. Oke. Dari total 23 unit kayak gitu. Itu tadi 2 Serenity sama-sama Serenity. Kalau sisanya lagi? Kalau yang 2 lagi itu ada Sapir Mediterania sama Sapir Scandia Brebes. Berbeda konsep. Kebetulan pada saat itu Sapir Mediterania itu kebetulan proyek pertama kami. Memang masih membawa unsur klasik modern. Oke. Masih membawa unsur klasik modern. Dengan wajah yang kurang lebih sih timeless ya. Nggak bosan dilihat kayak gitu. Menarik juga. Dengan ada ornamen batu alam di fasadnya kayak gitu. Kalau Scandia itu looknya itu Skandinavian. Looknya Skandinavian. Segitiga, runcing. Iya. Looknya bagus lah. Oke. Dan itu yang kita jual itu tadi dari sirkulasi udaranya dan pencahayaan alaminya gitu. Oke. Nah, Mas, pemilihan konsep ini tuh didasarkan sama apa sih? Apakah hanya visi dari pimpinan atau seperti apa, Mas? Pertama pasti kita riset juga ya. Oke. Kita riset juga. Terus karena kita juga menjadi pembeda, so kita membawa wajah baru aja sih. Fasad itu cuma hanya untuk looknya aja kan, untuk penarik perhatiannya aja. Tapi yang kami jual memang dari value-nya.
Oke. Yang kami tonjolkan itu di value-nya aja. Nah, sementara dari kebutuhan pasar ini, apakah dia betul-betul memahami kalau value itu penting atau justru memilih rumah hanya berdasarkan look-nya aja, Mas? Nah, Kalau dari pandangan pendekatannya Mas. itu dari deliver itu, dari anak-anak marketing itu buat jualan gitu. Jadi nggak ngobral, ngejelasin ini desainnya seperti ini, fasadnya seperti ini, pencahayaannya dan sirkulasi udaranya gitu-gitu. Value-value itu yang ditonjolkan gitu. Jadi memang anak-anak di-develop untuk bisa mendeliver dan menjual barang itu tidak seperti murahan kayak gitu. Makanya muncul juga konsep modern compact living itu, Mas ya. Betul. Konsep itu berangkat dari apa aja sih, Mas? Selain tadi kan juga disampaikan kebutuhan pasar, kemudian juga dari sisi Mas sendiri menawarkan value tadi gitu. Nah, tapi apa riset-riset yang dilakukan lagi, Mas, untuk menentukan konsep itu? Pada saat penentuan nama brand ini menjadi Sapir Gria Modern, berangkatnya itu kami dengan beberapa orang, satu tim, pergi studi banding lah kurang lebih. Terutama ke Jabodetabek ya. Mungkin Jabodetabek juga karena ketersediaan lahan yang nggak banyak saat ini, makanya mereka menjual rumah kompak. Tapi karena spiritnya untuk memodernisasi penjualan rumah gitu kan, jualan rumah gitu di Tegal dan sekitarnya, ya berangkatnya dari sana kayak gitu. Dengan melihat hal-hal menarik yang mereka jual gitu di Jabodetabek gitu kan, ya mereka lebih edukatif dan lebih modern lah kan, kurang lebih gitu. Makanya spiritnya itu dibawa ke sini. Oke, ya, baik. Nah, juga Mas, yang saya penasaran, apakah lingkungan sekitar perumahan itu menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh Sapir Gria Modern? Penting. Karena tadi mungkin ini langsung ke klasifikasi gitu kan. Segmentasinya tuh tertentu kan. Otomatis bakal ke filter nih dari tetangganya, gampangannya tetangganya gitu kan. Orang-orang sekitar kita tuh pasti ke filter gitu kan. Ya pastinya lingkungan itu pasti akan lebih, ya mohon maaf maksudnya, lebih orang-orang modern gimana sih cara berpikirnya kan gitu kan, lebih open mind dan lain-lain. Untuk pertumbuhan anak saya rasa lebih well ya. Oke, iya. Nah, kalau tadi bicara soal internal di perumahan itu sendiri dengan klasifikasi yang masuk, kemudian untuk lingkungan di luar dari perumahan, sekitar perumahan, apakah itu jadi pertimbangan untuk memilih lokasi bagi Sapir Gria Modern, Mas? Pastinya untuk jualan rumah itu yang dicari itu lokasi gitu kan. Kita dekat dari sini. Yang kita jual kan memang aksesibilitasnya gitu kan. Salah satunya proyek Serenity Adiwarna ini, proyek yang paling kemungkinan besar bisa saya klaim perumahan yang paling dekat dengan akses gerbang tol ya. Saat ini Serenity Adiwarna gitu. Nah Mas, saya sebagai orang awam masih agak bingung nih Mas, dari proyek-proyek yang telah dibangun oleh Sapir Gria Modern ini. Tadi yang pertama ada apa aja, Mas? Ada Serenity Adiwarna, Serenity Slawi, Sapir Mediterania Adiwarna, sama Sapir Skandai Brebes. Nah dari keempat itu boleh gak sih Mas minta dijabarkan gitu masing-masing proyeknya semenjak awal dan konsepnya serta kemudian pasar yang ditempuhnya dan kenapa memilih untuk membangun dengan konsep-konsep yang berbeda gitu. Kalau saya perhatikan masing-masing proyek ini punya ciri khas yang spesifik gitu, Mas. Betul. Karena lokasi akhirnya muncullah ciri khas gitu kan. Salah satunya Serenity Slawi. Serenity Slawi itu cuma 23 unit, rumahnya juga full 2 lantai di situ. Hanya segaris aja, klaster bentukannya. Tapi yang kita jual tuh prestisnya. Lokasinya bagus. Deket sama Pemda, deket sama alun-alun, pinggir jalan utama, jalan raya besar kayak gitu. Jadi yang kita jual tuh prestisnya. Serenity Adiwarna kita jual itu ngambil dari nama proyeknya, Serenity. Kenyamanannya. Skandia itu kurang lebih yang kita jual itu modernnya
di Brebes. Karena menurut saya pribadi nggak banyak, bahkan mungkin baru kami rumah modern yang hadir di Brebes, di Brebes kota begitu. Jadi yang kami tonjolkan tuh modernnya. Kalau Sapir Mediterania Adiwarna itu cuma menjawab kebutuhan pasar aja tadi, pendekatannya ke klasik, modern aja sih. Lebih general kalau itu. Oke. Lebih general. Iya ya, jadi bukan hanya jual template rumah ya, yang sama memiliki kekhasan masing-masing dari setiap proyek yang dibangun. Nah ini menarik dari pengalaman Sapir Gria Modern ini membangun selama 2 tahun dan dengan value yang dibawa oleh developer ini gitu ya, dan itu menjadi salah satu yang unik untuk pada akhirnya memilih Sapir Gria Modern sebagai salah satu developer yang dipercaya, bahkan satu-satunya Mas ya. Iya. Baik, nah kemudian tadi Mas sudah menyinggung akan ada rencana pembangunan 2 proyek ya di tahun depan gitu Mas ya. Nah sekarang kita beralih untuk berbicara mengenai rencana dan juga masa depan dari Sapir Gria Modern. Nah Mas selaku pimpinan dari Sapir Gria Modern, apa visi ke depan yang akan dibawa lebih jauh lagi untuk dapat membuat Sapir Gria Modern bertahan dan tadi poinnya adalah adaptif. Iya. Singkat dan simpel. Hope-nya, harapan besarnya itu dari kami jualan rumah ke orang tua, future-nya yang beli anak-anaknya mereka. Oke. Gitu aja. Iya. Baik, menarik sekali. Salah satu konsep visioner yang dibawa ya di Sapir Gria Modern. Nah, selanjutnya Mas, di beberapa tahun ke depan ini apa spesifiknya yang akan dikerjakan oleh Sapir Gria Modern? 2 proyek ini arahnya akan dibawa kemana dan dengan konsep seperti apa, serta melihat kebutuhan yang mana? Kalau pendekatannya terhadap di lokasinya, salah satu lokasi yang akan kita develop itu lebih ke market secara umumnya aja sih, tapi tetap look-nya rumah modern, layout-nya compact kayak gitu. Pendekatan ke market sih, kayak karena lokasinya aja sih. Oke. Hadir beberapa tempat untuk ini loh, kalau kita tuh growth, kita tuh bertumbuh dan kita tuh sustain kayak gitu. Oke. Nah, kemudian Mas, kita lebih jauh lagi melihat ke depan 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Mas sendiri ingin Sapir Gria Modern ini dinilai orang seperti apa, Mas? Terpercaya, Mas. terpercaya. Ya? Baik, kenapa Mas? Itu ya, yang menjadi paling penting. Nggak semua orang itu bisa mengeluarkan uang secara besar kayak gitu. Pasti ini jerih payah, harus terpercaya lah. Oke. Ya. Jadi khawatirnya orang itu bisa mengeluarkan statement, ngeluarin let's say 400 juta, 500 juta, ternyata nggak worth it kayak gitu. Nah itu yang amit-amit cabang bayi gitu. Iya. Jadi memang kepercayaan itu nggak bisa dibeli Mas ya, harus ditumbuhkan dengan konsistensi dibangun, gitu Mas ya. Menarik sekali, terima kasih banyak nih Mas nih. Sampai dengan titik ini kita berdiskusi, berdialog, banyak sekali yang saya dapat dari Mas Ali gitu Mas. Nah kemudian Mas, kalau Mas bisa kasih satu pesan penting kepada para penonton kita di podcast pada hari ini, apa yang ingin Mas sampaikan terkhusus buat mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan rumah pertamanya, yang saat ini sedang berkorban waktu, tenaga untuk dapat mengumpulkan pundi-pundi uang gitu Mas ya, untuk mendapatkan rumah pertamanya. Apa yang ingin Mas sampaikan selaku developer? Ya, menurut saya pribadi rumah itu sakral. Pastinya orang-orang yang ingin mencari hunian baru, mencari rumah terutama di perumahan, harus mengecek kredibilitasnya, cara membangunnya, seberapa lama dia membangun, legalitasnya aman atau enggak. Itu harus dicek pertama kredibilitasnya. Makanya ada beberapa konten kami yang menjelaskan tentang betapa kredibelnya kami kayak gitu. So, nyari rumah juga harus perlu riset gitu kan. Karena saya pribadi percaya rumah itu jodoh kayak gitu. Dan mudah-mudahan Sapir Gria Modern itu jodoh untuk orang-orang yang udah melirik dan melihat dan merasakan kami gitu, insya Allah. Amin. Menarik sekali pesan yang disampaikan oleh Mas Ali.
Dan Mas, ada satu hal penting ketika saya pribadi memilih rumah, itu adalah aksesnya Mas. Betul. Karena saya tipikal orang yang sering kesana kesini Mas, gitu. Mobilitas tinggi ya? Betul, mobilitasnya tinggi. Nah, menurut Mas, apakah Sapir Gria Modern ini jadi pilihan yang tepat untuk orang tipe ke saya Mas? Dan gimana penjelasannya? Iya, bisa dicek baik proyek yang kami develop atau Sapir Group secara keseluruhan. Sapir itu berada di lokasi yang sangat strategis, dari aksesibilitasnya juga memudahkan kayak gitu. Bisa dicek. 50 lebih proyek kita, mungkin udah ratusan mungkin, dengan nantinya hadir dengan banyak brand-brand baru gitu. Sapir sendiri melirik atau membangun proyek pasti melihat dengan lokasi dan sekitarnya. Bisa dicek, tadi balik lagi ke riset, bukan jualan tapi memang pengen jualan. Kalau Sapir Serenity Adiwarna itu saat ini lokasi untuk yang orang mobilitasnya tinggi itu worth it ya. Oh gitu. Iya. Oke, gambarannya seperti apa Mas? Apakah dari masing-masing Kita ini berada di pintu tol tengah-tengah. sekitar? Oke. Kita ini berada di tengah-tengah. Baik, terus? Tengah-tengah baik dari antara Kota Tegal maupun Selawi selaku ibu kota Kabupaten Tegal gitu. Kita ini berada di tengah-tengah gitu. Oh iya. Jadi kan mau ke kanan apa ke kiri nggak memakan waktu banyak kayak gitu. Baik. Oke Mas, kemudian Mas Ali, pada kesempatan ini juga barangkali selain tadi pesan yang disampaikan kepada mereka yang sedang berjuang rumah pertamanya, barangkali juga apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada mereka yang selama ini sudah mempercayai Sapir Group, dan terutama kali ini muncul juga Sapir Gria Modern. Apa harapannya dari orang-orang yang telah percaya selama puluhan tahun kepada Sapir Group ini untuk dapat melirik Sapir Gria Modern ini Mas? Ya, pertama-tama kami ucapkan dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak telah mempercayai brand Sapir sendiri. Karena kita itu pasti apa yang kita develop itu balik lagi untuk menjawab kebutuhan pasar. Oke. Salah satunya konsumen-konsumen kami yang sudah menempati gitu kan. Terima kasih dan terus percaya kami, karena insya Allah kami akan hadir di berbagai tempat, di berbagai kota. Jadi jangan khawatir kalau naudzubillah kalau kami itu developer bodong kayak gitu. Baik, oke, kita sudah ada di penghujung podcast pada kesempatan hari ini, podcast ketiga dari Tiba-Tiba Podcast. Iya. Untuk Mas Ali, 3 kata yang ingin disampaikan dari Sapir Gria Modern. Adaptif, bertumbuh, terpercaya. Baik, terima kasih kepada para penonton yang telah setia sudah berada di podcast ketiga Tiba-Tiba Podcast pada hari ini. Dan barangkali yang terlewat 2 podcast sebelumnya bisa mampir ke YouTube channel kami. Dan beginilah akhir dari podcast ketiga Tiba-Tiba Podcast. Barangkali ada slogannya Mas? Ada. Sapir Group, delivering more virtue. Luar biasa. Dan terakhir Mas, sebelum penutupan, ada satu kalimat barangkali closing statement dari Mas Ali untuk para penonton kita. Saksikan kami di berbagai platform kami. Jangan lupa follow, like, dan share. Udah gitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Dadah.